Lalu di Oh gitu. IPA terpadu tuh dijabarkan juga sih. Ada fisika, ada biologi, ada kimia gitu ya waktu SMP ya? Iya, digabung jadi IPA. Ada Mister. Yang ngajar guru apa? Guru biologi Guru apa biologi fisika? yang ngajar itu soalnya jadi satu. Jadi IPA. Oh, jadi kalau satu. materinya ada, cuma kalau misalnya kayak fisika kimianya itu dijadikan satu, jadi IPA terpadu kayak gitu. Jadi gurunya nggak satu-satu. Itu kasihan yang guru IPA SMP itu Mbak. Dia tidak pak di bidangnya sebenarnya. Karena rata-rata lulusannya mereka adalah fisika atau biologi. Belum yang lulusan IPA asli gitu lah ya. Jadi harus ngajar 3 mapel yang berbeda. Terus yang dipelajari apa Mbak? Kimia Mas, waktu di SMP itu. Kalau waktu terakhir itu tentang perubahan-perubahan, perubahan kimia dan perubahan fisika. Fisika, alhamdulillah. Selain itu ada lagi asam basa gitu ya? Asam basa ya. Iya, ada Mister. Ada praktikumnya? Ada. Pakai Mister. rumus ya. Terus ada zat aditif juga ya? Zat aditif. Ada Mister, ada. Oke. Ada yang di makanan dan sebagainya. Ada tuh gitu kelas ya? 8 waktu itu Mister. Itu satu lagi. Oh, dapatnya itu enggak ngumpul di kelas 1, 8, 9 gitu, disebar ya berarti ya kalau di SMP? Iya Mister, beda-beda. Oh gitu, baik. Nah, anak-anak kan sudah pernah belajar tentang kimia. Menurut pengalamannya sampean ya, baik Mbak maupun Mas, sebenarnya kimia itu apa sih? Mungkin ayo silakan bersuara, perwakilan salah satu gitu. Mbak, ya Mbak, ya Mbak. Mungkin kayak semacam percobaan gitu. Percobaan aneh-aneh gitu ya Mbak ya. Kimia itu kan aneh-aneh ya. Iya. Oke, tentang percobaan. Mungkin ada pendapat lagi yang lain. Kimia itu sebenarnya apa sih? Saya Mister. Ya Mbak, silakan Mbak. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat dan struktur. Mantap, luar biasa. Keren. Udah baca buku kimia nih berarti Mbak ya. Makanya luar biasa. Baik Mbak, benar sekali ya. Yang dipelajari ada sifat dan struktur. Nanti ada 2 faktor lagi. Ada perubahannya, termasuk ada energi yang menyertai perubahannya. Nanti kita dengarkan habis ini Mbak ya. Nah, anak-anak pernah nggak tahu kayak begini? Ada gambar kayak begini. Beli makanan, ada kayaknya beli obat-obatan. Pernah Mister. Iya ada. Terus di kemasannya ditulis apa? Tanpa bahan kimia. Tanpa bahan kimia atau pengawet. Di kosmetik juga ada kan ya? Kadang tulisannya begitu. Oh, berarti kalau bahan kimia ini keras kali ya? Di minuman yang dikemas juga sama. Ini di sabun juga sama. Kadang ada tulisan yang tanpa bahan kimia. Menurut anak benar enggak? Kalau ada orang ngomong kayak begitu. Biasanya enggak, Mister. Kenapa Mas? Kok enggak benar, Mas? Ya, soalnya misalnya kalau nggak ada pengawet atau nggak ada kimia itu gampang busuk, Mister. Sama baunya nggak enak nanti, Mister. Iya, betul. Beda gitu rasanya, Mister. Betul sekali. Mantap. Oke, mungkin ada yang berpendapat lain selain Mas Surya. Boleh bebas ini ngomong, kita akan Saya, Mister. Ya Mbak, Mbak Nasya. Menurut saya tambah bahan kimia itu sebenarnya ada benarnya, ada enggaknya. Kalau misalnya di sisi benarnya kan kalau menurut saya semua larutan atau semua pokoknya intinya reaksi dari suatu larutan dari benda apa dicampur apa itu sudah termasuk hal-hal yang dipelajari di kimia. Jadi kalau tambah bahan kimia mungkin betul salah benar. Cuma kalau misalnya tanpa proses kimia itu yang salah. Kalau itu menurut saya. Luar biasa. Mantap. Boleh berpendapat lagi, silakan. Terima kasih Mbak Nasya. Yuk silakan yang lain, boleh berpendapat. Bebas Re. Mumpung dikasih kesempatan ngomong. Ayo, siapa lagi yang mau ngomong? Saya sering sekali itu jalan-jalan, Mas kok makan itu sih? Gitu. Saya lebih baik makan yang ini karena ini tidak mengandung bahan kimia. Ngomongnya begitu. Wah, padahal saya orang kimia.
Nah, terus saya jelaskannya gimana kira-kira, Rek? Mungkinkah suatu bahan itu tidak mengandung bahan kimia? Kan gitu ya pertanyaan intinya di situ. Kalau dibicara lebih detail, Rek, yo pernyataan kayak gini itu jelas-jelas salah gitu ya. Karena apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya adalah bahan kimia. Semuanya, kayu itu ya bahan kimia. Air untuk minum kok makan. Air untuk minum, untuk mandi, itu juga bahan kimia. Udara yang di dalamnya ada oksigen untuk kita bernapas itu juga bahan kimia. Makanan yang kita makan itu juga bahan kimia. Bahkan tubuh kita pun itu sebenarnya juga bahan kimia. Jadi kita tidak bisa menghindari dengan kimia itu. Makanya kalau ada kata-kata tanpa bahan kimia, ya udah cuma, betul lah, gitu aja ya. Karena segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan kimia. Cuma salah kaprahnya di masyarakat itu, Rek, yang disebut bahan kimia itu adalah bahan-bahan yang apa? Berbahaya. Yang berbahaya. Padahal bahan kimia itu banyak. Sifatnya dari segi bahayanya ada dua. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Racun ya berbahaya. Tapi kalau sabun kan enggak. Itu sama-sama bahan kimianya. Kulit kita masa berbahaya? Kan enggak juga. Itu kan bahan kimia juga. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah belajar kimia, anak-anak, segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan kimia. Kimia itu kan zat. Setiap zat itu adalah bahan kimia. Nah, zat sendiri itu apa? Yaitu segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki volume. Itu disebut sebagai zat, kan, Dewan, ya? Jadi segala sesuatu di sekitar kita itu termasuk bahan kimia. Cuma kita memilihnya, dia berbahaya atau tidak. Begitu ya. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong tanpa bahan kimia, anak sudah bisa jelaskan loh ya? Ya, Mister. Iya. Bisa, Mister. Berarti kayak pewarna makan itu termasuk bahan kimia kan? Iya. Bahan kimia yang apa tapi? Yang berbahaya. Gitu nyebutnya. Ya. Kalau ada ngomong, iki loh makanan tanpa bahan kimia, sama jelaskan. Itu bahan kimia, Pak, Bu. Nah ya. Cuma itu yang tidak berbahaya. Itu yang jelaskannya ya. Harus bisa loh ya. Bisa, Ini Mister. ini misi dari pembelajaran kimia. Tuh. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum tak lanjut sampai di sini dulu. Oh, boleh bebas ini. Ada yang mau bertanya? Sepertinya enggak, Mister. Alhamdulillah, mantap. Keren ya. Nah, kalau enggak, kita masuk di sini anak-anak di bab 1. Ilmu kimia dan peranannya itu nama lainnya adalah berkenalan dengan kimia. Ada di sini. Kita berkenalan dengan kimia. Apa yang dipelajari di sini ada dua nanti. Ada materi, ada metode ilmiah. Gitu ya. Untuk metode ilmiah itu, fisika mempelajari, biologi juga mempelajari, kimia juga sama. Nah, terus isinya beda apa sama? Intinya sama. Cuma penerapannya di masing-masing mata pelajaran. Kalau di biologi sudah detail, di fisika sudah detail, nanti di kimia nggak saya detailkan tentang metode ilmiah, cuma sekilas aja. Dan nanti fokusnya langsung ke mata pelajaran kimianya. Itu ya, biar waktu kita nggak banyak terbuang ngurusi metode ilmiah materi yang sama. Baik anak-anak, kita langsung masuk ya. Ilmu kimia. Ilmu kimia itu ini kan hanya digunakan di Indonesia gitu ya. Kimia itu kalau di luar negeri itu tidak kimia, tapi apa? Sebutannya pakai chemistry gitu ya. Nah, istilah chemistry kita juga nggak asing. Misalkan artis yang awalnya menikah terus cerai, alasannya sudah tidak ada chemistry lagi. Masa nggak ada kimianya lagi kan gitu. Itu istilah-istilah yang dipelesetkan sama orang-orang gitu ya. Dan sebenarnya kimia sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Baru tahu ya? Ini dari bahasa Arab. Harus tahu ya. Abu Bakar orang Arab.
dari kata kimia pakai Y. Kalau di Indonesia Y-nya dibuang. Artinya adalah perubahan zat. Tadi Mbak, siapa yang ngomong tadi Mbak? Yang menjelaskan masalah ilmu kimia tadi, saya lupa. Saya tak tulis ya. Saya. Iya, itu Mbak. Ini loh lengkapnya Mbak ya. Ilmu kimia itu mempelajari tentang struktur dan sifat zat. Selain itu, yang dipelajari adalah perubahan zat, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi ada 4 hal yang menjadi fokus dari mata pelajaran kimia. Misalnya saya punya air. Air itu strukturnya seperti apa? Itu kalau orang kimia. Kita lihat kan bentuknya kayak gitu aja ya air ya. Di dalam gelas, dia bentuknya kayak gelas. Di dalam botol, dia kayak botol. Di dalam kamar mandi, di dalam jeding, dalam bak mandi, sama kayak begitu. Ikuti tempatnya. Itu kan penampakan secara makroskopisnya. Penampakan secara besarnya, secara lahiriahnya gitu ya, kalau orang nyebutnya begitu. Lah, terus bagian terkecilnya seperti apa? Molekul air lah, sampai ke molekulnya. Nah, itu nanti dipelajari dalam bentuk strukturnya. Terus sifatnya bagaimana? Baik dalam bentuk molekulnya maupun dalam bentuk makromolekulnya. Sifatnya seperti apa? Terus dia bisa berubah nggak air itu? Bisa dibuat nggak di lab? Bisa diputus nggak ikatannya? Itu nanti di bagian perubahan materi ini. Nah, nanti juga ada energi yang menyertainya. Kalau air saya ubah dari padat menjadi gas, dia memerlukan atau melepaskan energi. Terus berapa energi ikatannya antara H dan U? Itu kita pelajari seluruhnya di kimia. Berjenjang ya, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Seru belajar. Dan banyak sekali ilmu-ilmu agama yang terungkap melalui belajar kimia. Jadi luar biasa ya. Keajaiban penciptaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu bisa kita ungkap melalui belajar kimia. Nah, nanti banyak sekali yang kita dapatkan. Ada yang di kelas 10 ini, di kelas 11, ada di kelas 12. Begitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sampai di bagian Ada. deal ya? Aman ya? Aman, ya, Mister. Oke, Aman. Alhamdulillah. Yang kedua, ini sekarang kita masuk di peran ilmu kimia di dalam kehidupan. Tadi anak-anak kan belajar biologi. Biologi itu juga punya cabang-cabang gitu kan ya? Ada sebetulnya cabang ilmu biologi. Ada manfaat biologi. Terus ada juga karir di bidang biologi. Hal yang sama juga di kimia, anak-anak. Kimia itu punya cabang-cabang yang banyak. Kalau SMA, yang dikenal hanya kimia saja. Tapi kalau sudah di perkuliahan, nanti akan banyak cabang-cabang yang berhubungan dengan ilmu kimia. Manfaatnya untuk apa, peranannya untuk apa, dan karirnya seperti apa. Kalau saya nanti kuliah ngambil kimia, mau jadi apa nanti? Itu bisa kita pelajari di sini. Hari ini kita dapatkan semuanya. Itu ya. Karena fokusnya hari ini hanya di sini aja. Ini anak-anak cabang kimia itu. Ini masih 4, lanjutannya masih ada. Ada yang disebut sebagai kimia organik. Kalau organik ini berarti berhubungan dengan makhluk hidup. Gitu ya. Ada manusia, kimia dalam tubuh manusia itu juga dipelajari gini. Tubuh kita itu kan ada kulit, ada daging, ada otot dan sebagainya. Nah itu secara molekulernya apa? Unsur yang terdapat di dalamnya apa aja, bagaimana ikatannya, itu orang-orang organik yang mempelajari. Tetapi kalau anorganik, ini berarti yang tidak hidup, ngurusi zat-zat yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Misalkan ngurusi batuan. Kemarin saya punya batu akik warnanya merah, misalnya gitu ya. Ini asli dari Papua, waktu di Tembagapura saya dapatnya.
Loh, ini unsurnya apa kok bisa warna merah? Itu adalah tugasnya orang anorganik yang mempelajari. Di Banyuwangi itu loh ada gunung, di dalamnya diperkirakan ada emas. Kira-kira banyaknya berapa? Itu juga tugasnya orang anorganik dibantu oleh kimia yang lainnya. Nanti ada geokimia dan sebagainya. Ini ada orang analitik. Sungai Brantas katanya tercemar. Tercemar pewarna dari pabrik gitu ya. Seberapa besar pengaruhnya? Zat kimianya apa yang tercemar di situ? Nanti tugasnya adalah orang-orang kimia analitik. Itu. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ada juga yang biokimia. Kalau biokimia anak-anak, itu yang dipelajari cenderung di dalam tubuh kita yang paling banyak ya. Ya apa sih cara kerjanya enzim? Apa sih peranan vitamin di dalam tubuh? Bagaimana sih lemak itu? Bagaimana protein itu? Itu orang biokimia yang mempelajari. Termasuk memanfaatkan mikroorganisme itu juga dari biokimia juga sedapat. Karena enzim-enzim dari bakteri atau apa itu bisa dipakai. Orang biokimia juga mempelajari itu ya. Dengan orang mikrobiologi kerjasama. Terus ini ada kimia lingkungan. Ini seru anak-anak. Kalau di kuliah nanti ada namanya teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan itu di dalamnya yang paling banyak dipelajari adalah kimianya. Pencemaran, terus pengolahan air agar menjadi air bersih, itu adalah orang-orang lingkungan yang mempelajarinya. Ada juga kimia farmasi. Nah, ini yang mau jadi orang-orang kerja di apotek dan sebagainya, harus tahu farmasi ini. Orang farmasi itu biasanya meneliti tanaman baru atau sumber baru yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Diisolasi. Nah, ini peluangnya banyak anak-anak. Kalau kita dapat informasi dari daerah, misalkan ibu ngomong, dulu ada adikmu panas, tak kasih ini kok sembuh. Dikasih tanaman ini kok sembuh. Nah, itu nanti anak-anak bisa mengkaji sebenarnya ada senyawa apa di dalamnya sehingga bisa membantu anak demam menjadi sembuh. Itu nanti di bagian analitik kimia farmasinya. Seru sekali kimia ya. Kalau kimia fisik, nah ini berhubungan dengan fisika. Nanti ada termokimia, ada termodinamika. Pernah dengar istilah termodinamika? Di SMP? Belum ya? Mister. Belum. Nah, itu nanti ada. Kalau anak-anak masuk di kimia fisik. Ada juga di kimia pangan. Nah, ini yang seru ini. Bagaimana membuat sumber pangan baru, mengefektifkan sumber makanan yang ada, itu di kimia pangan. Itu ada. Dan yang terbaru anak-anak, yang booming sekarang adalah ini. Ada kimia inti. Karena mereka bekerja, sekarang fokusnya adalah untuk energi yang tidak terbatas. Jadi memanfaatkan reaksi inti atom untuk menghasilkan energi. Itu ya. Reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik dan sebagainya itu di kimia inti. Dan anak-anak yang terbaru lagi itu ada namanya nanoteknologi. Pernah dengar itu ya? Itu berkembangnya juga atas support dari mata pelajaran kimia. Nanoteknologi. Jadi kalau anak-anak ingin belajar kimia lebih lanjut, kuliahnya boleh ngambil pilihan-pilihan di sini. Ada jurusan kimia organik, ada jurusan kimia anorganik, ada biokimia dan sebagainya ada di kampus nanti. Farmasi juga ada teknik lingkungan. Silakan ngambil di sana nanti boleh. Bebas gitu ya, biar kenal kimia lebih jauh. Nggak bisa saya nanti kuliahnya nggak pengen ketemu kimia. Saya pengen di di pertanian. Lurek, di pertanian itu kimianya banyak malah. Terus di peternakan sama, di peternakan itu juga ketemu kimia. Di perikanan juga ketemu kimia.
Kalau sampean nggak pengen ketemu kimia, ya kuliah di akuntansi, itu nggak ketemu kimia nanti gitu ya. Tapi lek kedokteran, ya pasti ketemu. Banyak. Dan salah satu jurusan yang berhubungan dengan kimia yang paling booming sekarang adalah teknik kimia anak-anak. Itu peluang kerjanya sangat banyak, peluang untuk menjadi pengusaha berhubungan dengan kimia juga sangat besar. Boleh nanti ya, kuliah ngambil teknik kimia. Mantap. Kakak tingkatmu yang di BSS itu banyak yang kemarin ngejar teknik kimia. Ya, yang diterima terbatas karena yang SNMPTN itu kan gitu ya. Tapi ada yang diterima di UB teknik kimia. Begitu anak-anak untuk yang cabang ilmu kimia. Nah sekarang kalau manfaatnya ya di segala segi kehidupan, karena kimia kan selalu ada di kehidupan kita. Di kedokteran ya ada. Pembuatan obat-obatan, pembuatan alat kedokteran, analisisnya itu juga memerlukan orang-orang kimia. Ini anak-anak yang perlu dikembangkan ke depannya di bidang pertanian. Saat ini kalau kita ke desa, mungkin punya saudara atau mbah di desa, mencari pupuk itu susah. Kalau ada, mahal. Nah, kita harus membuat terobosan, ya oposnya membuat pupuk itu biar murah, agar bisa didapatkan dengan mudah. Tapi efektif untuk tanaman. Kok murah tapi nggak bisa membantu suburnya tanaman, kan juga percuma. Gitu ya. Itu maksudnya. Pestisida juga sama, ini kan pertanian. Anak bisa mengembangkan pestisida yang ramah untuk air, jadi tidak mencemari airnya, tidak mencemari tanamannya. Boleh kayak begitu. Di bidang geologi, anak-anak, geologi itu berhubungan dengan geografi ya. Mencari unsur dalam batuan. Di teknik sipil juga sama. Kalau mau bangun rumah 10 lantai, bahan yang dipakai itu apa? Apakah harus bata merah, bata ringan, atau yang lainnya, atau bataku. Terus kekuatan yang dipakai itu sebagai rangka, apakah cukup beton, apakah hanya besi, atau menggunakan baja. Itu diperlukan analisisnya oleh orang-orang kimia juga di bidang teknik. Jadi kalau sampean kuliah di teknik sipil, siap-siap ketemu kimia ya. Di bidang pertanian juga sama, ketemu kimia. Di biologi apalagi? Kenapa sih enzim ini kok bisa membantu reaksi ini? Itu ternyata ada hubungannya dengan strukturnya. Jadi orang-orang biologi agar tahu efektivitas enzim itu juga perlu belajar kimianya. Apalagi ini, sidik jari ya. Anak-anak yang mau di kepolisian, sidik jari pakai ini nanti ya, menggunakan perak citra. Itu boleh ya. Di mesin juga sama. Kalau membuat mesin, RPM-nya tinggi, kira-kira logam yang dipakai apa? Juga memerlukan orang kimia. Jadi sangat luas anak-anak peran dari ilmu kimia di dalam kehidupan kita. Gak rugi gitu loh belajar. Ya. Ada pertanyaan sampai di manfaat ilmu kimia? Belum ada? Tidak, Mister. Alhamdulillah. Belum ada pertanyaan, Mister. Sepertinya enggak, Mister. Luar biasa. Karena masih muda ya. Ini terus. Anak-anak, saat ini masalah utama di dunia itu adalah pemanasan global. Terus, selain pemanasan global, adalah masalah energi. Itu adalah isu paling panas di dunia saat ini. Orang-orang berlomba untuk mendapatkan sumber energi baru yang terbarukan. Orang-orang berlomba-lomba untuk membuat mesin yang ramah lingkungan agar emisi gas karbon dioksida itu tidak terlalu banyak dibuang ke atmosfer. Itu juga orang-orang kimia berperan di sana. Kalau ada pabrik, dicerobong asapnya agar CO2 nggak lepas ke udara dengan bebas, itu dikasih apa? Itu orang kimia masuk di situ. Ada disebut sebagai absorben, penyerap. Catalytic converter. Kalau di
kendaraan anak-anak di knalpotnya itu dipasang filter istilahnya ya. Filter itu juga sama peranannya untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Kalau energi alternatif ini sudah banyak, ada alkohol, kemudian ada biomasa dan sebagainya banyak. Agar kita tidak terfokus mengandalkan biofuels-nya, minyak bumi. Ya. Oke anak-anak, ini yang bagian C, umum. Nah sekarang ini ya, karir di bidang kimia, apa saja sih yang bisa saya gunakan kalau saya belajar kimia, untuk apa fungsinya, itu ya. Ini anak yang paling umum di bagian pengendali mutu, testernya. Setiap pabrik yang menghasilkan bahan makanan itu di dalamnya pasti ada testernya. Nah, testernya itu orang kimia itu diperlukan. Apalagi kalau pabrik es krim ya, enak tuh kerja jadi tester. Cuma ngicipi es krim, ini cocok apa enggak, begitu Rek. Kerjanya gitu-gitu aja. Atau yang di pabrik makanan kucing, itu juga membutuhkan orang kimia untuk testernya. Bisa nggak kucing makan ini? Itu ada di sana. Gitu. Keren ya. Belajar di teknik kimia atau industri kimia, nanti bisa kerjanya di sana. Di petrokimia itu berhubungan dengan pabrik besar, misalkan pembuatan amonia, pembuatan pupuk dan sebagainya, itu anak-anak ya, petrokimia itu. Kalau di Indonesia paling terkenal di Gresik, petrokimia Gresik. Bisa juga di sini peneliti di laboratorium, atau juga bisa menjadi dosen. Itu paling gampangnya, bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Itu yang paling sederhana. Tapi yang penting anak-anak, di segala aspek kehidupan itu memerlukan orang kimia. Di kepolisian juga butuh orang kimia. Semua pabrik juga butuh kimia. Beberapa tahun lalu, kakakmu alumni itu cerita ke saya, Bapak saat ini sedang membuat pabrik, Mister, membuat pabrik baru gitu. Posisinya ada di daerah Gresik pabrik. Dan memerlukan 60 karyawan baru. Ternyata Rek ya, 40 orang diantaranya yang diperlukan adalah lulusan teknik kimia. Jadi peluangnya sangat besar untuk berkarir jika kita belajar kimia. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada? Saya Mr. Abu Bakar. Iya Mas, silakan Mas. Untuk yang petrokimia itu bagaimana, Mister? Saya kurang paham. Yang di bidang karir petrokimia. Petrokimia itu penerapannya, Mas. Karirnya. Sama misalkan kerja di pabrik besar yang berhubungan dengan industri kimia. Itu namanya petrokimia. Misalkan sampai kerja di pabrik pupuk miliknya Petrokimia Gresik, ya di sana. Jadi kuliahnya itu bisa ngambil di teknik kimia. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Kalau kita offline, anak-anak saya punya berbagai macam percobaan seru itu ya. Kalau online gini saya khawatir itu percobaan malah. Dekat dengan kamera kan nggak enak nanti. Kalau kita offline, wah percobaannya macam-macam. Jadi kalau sempat, tak coba lah ya, tak buat videonya, saya share ke anak-anak terkait dengan percobaan. Baik, masih ada pertanyaan apa enggak? Kalau nggak ada berarti cukup. Sepertinya enggak, Mister. Cukup ya Mbak ya? Iya, kayaknya. Oke. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, habis ini tugasnya saya aktifkan, mungkin jam 11-an lah ya, saya aktifkan, anak bisa langsung masuk di Google Classroom, lihat, di situ ada materinya, ada tugasnya, sederhana biasanya, tugas pertama itu, pasti anak-anak kerjakan dalam waktu 5-10 menit selesai. Gitu ya? Kalau ada kesulitan, nanti langsung bisa kontak. Terima kasih. Ya, ya Mas. Apa materinya dibagikan?
Materinya ada, nanti saya bagikan Mas dalam bentuk modul lengkapnya. Saya sudah punya modul lengkap kelas 10. Nanti bisa diakses anak-anak. Itu ya. Santai aja. Mister, batas waktunya sampai kapan? Hari ini ya, 5 menit ya Mbak, sampai habis KPM terakhir, habis UMI, langsung kerjakan 5 menit selesai. Gampang kok. Jadi sampai jam 1 berarti bisa dikerjakan nantian aja, Mister. Iya, nggak apa-apa. Kan batasnya sampai jam 9 malam. Oh iya, terima kasih, Mister. Sama-sama. Sampai jam 9 malam nggak apa-apa. Gitu ya. Cukup anak-anak? Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Kemudian Cukup, Mister. kita diskusi lebih jauh waktu pembinaan wali kelas biar kita lebih santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.